ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Satsrasi Suara Satu Kata Penumpang pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 3 gedung Radio Start FM di Jalan M Dalama Kelurahan Kota Siantar Penyambungan Mandailing Natal. Sahabat di Start FM, kembali kita bersua di dialog interaktif spesial bersama dengan BNN. Kali ini sudah berada di studio narasumber kita, yaitu Ibu Farida Nasution sebagai penyuluh narkoba ahli muda di BNN Kabupaten Mandailing Natal. Kita coba untuk mengangkat tema kita, kemudian kita juga berbincang asik ya terkait dengan remaja teman sebaya anti narkoba. Nah, sahabat Start FM, tentu pembentukan remaja atau kita berbicara tentang teman sebaya remaja ini, bagaimana mereka untuk dapat mengenal lebih jauh apa dampak dari narkoba itu. Karena kita memang mengetahui atau memang barangkali kita sudah bisa melihat di berbagai media bahwa narkoba ini sudah menyasar pada kaum milenial, sudah menyasar pada kaum anak muda, remaja. Tentu kita perlu melatih para remaja kita ini untuk memiliki kesiapan mereka mengantisipasi itu agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba ini. Sejauh apa dampak terkait dengan itu, kita akan berbincang dengan narasumber kita, Ibu Farida. Ya. Selamat datang di studio. Mudah-mudahan tidak ada rasa bosannya terus-terusan berada di studio ini, karena memang ini juga bagian dari amal ibadah kita terus memberikan penyuluhan ya. Iya benar Pak. Ya, kita suasananya bagaimana nih Bu? Yang rileks aja Pak. Relax, ya. Karena ini relax, ya. Permasalahannya juga mengenai remaja ya kan Pak. Nah, kita juga mestinya harus pakai bahasa remaja ini ya. Bahasa harus pakai ya. Bahasa gaul ya Pak ya. Bahasa gaul ya. Nah, sahabat Start FM, Anda dapat mengakses ini lewat live streaming kita di www.startfmmadinah.com, juga di laman Facebooknya. Anda boleh follow laman Facebooknya di Radio Start 102,6 FM, kemudian di channel YouTube kita di Start FM News Channel. Bu, kita kan memahami bahwa narkoba ini sudah merupakan kejahatan yang luar biasa gitu ya, baik extraordinary crime. Ya benar. Lalu sudah menyasar pada kaum milenial, pada remaja. Nah, kenapa mesti harus dibentuk atau remaja? Apa sebenarnya remaja teman sebaya anti narkoba ini? Oke Pak. Kenapa tidak orang tua gitu? Ya. Orang tua anti narkoba gitu ya. Orang tua anti. Jadi ini remaja teman ini. Jadi saya sapa dulu ya Pak. Boleh. Para pendengar Star FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, tetap jalani aktivitas di era new normal dengan mematuhi protokol kesehatan ya Pak ya. Itu kita nih sebenarnya karena jaga jarak, social distancing, maka kita tidak pakai. Kita tetap pakai masker tadi, tapi barusan dibuka gitu ya. Jadi jangan salah ya para pendengar semuanya dan yang mengikuti program di Star FM ya. Nah, ini gimana nih Pak nih? Saya panggil Pak, Abang aja. Oke. Karena tema kita hari ini remaja. Milenial ya. Iya, kita jadi panggil Bang dan Kakak gitu aja ya, Bang ya. Siap. Biar lebih mudah, maksudnya biar lebih berjiwa muda kita gitu. Nah, penting kan ini jiwa mudanya harus dikobarkan terus ya. Umur boleh bertambah tapi jiwanya tetap muda. Oke. Nah, jadi gini Bang ya, kenapa mesti remaja yang menjadi program prioritas nasional kita? Itu banyak sebenarnya alasannya. Yang pertama yaitu karena remaja merupakan masa transisi. Masa transisi. Masa transisi ini sebenarnya Bang banyak diartikan secara negatif. Ya, sangat banyak diartikan secara negatif. Nah,
stigma negatif ini pun sebenarnya bukan tanpa alasan. Karena banyaknya kenakalan remaja, kemudian banyaknya remaja yang salah arah dan segala macam, sehingga stigma bahwa remaja ini merupakan yang antisosial ya. Kemudian yang egonya paling tinggi dan segala macam, itu terakhirnya melekat di mereka. Gitu salah satunya. Kemudian alasan yang kedua, dari seluruh penyalahguna narkotika di Indonesia itu banyak dari kalangan remaja. Jadi kalau udah bergeser ini Bang trennya. Kalau dulu itu usia produktif yang paling banyak, atau yang paling dimayoritaskan itu adalah usia produktif yang paling banyak duit gitu. Nah sekarang enggak. Tidak ya. Jadi pengedar ini sudah menyasar ke kelompok remaja dengan alasan nanti kalau remaja yang sudah kecanduan, otomatis kan 10-20 tahun ke depan bisnis mereka pasti bakal laku terus. Kenapa? Karena usia harapan hidup remaja ini lebih panjang gitu. Nah, kemudian alasan yang berikutnya lagi kenapa remaja yang mesti kita buat subjek atau pelaku dalam anti narkoba ini adalah karena remaja ini yang kita harapkan membangun negara kita. Jadi kalau mereka sudah asik dengan dunia narkoba itu, maka kita tidak akan mampu bersaing di dunia global gitu. Artinya ini juga ada by design ini ya, dari dari orang-orang yang berkepentingan untuk menyasar. Jadi pemerintah dalam hal ini BNN itu juga yang melatar belakangi untuk untuk memberikan program ini, ketahanan terhadap remaja ini. Nah, jadi sebenarnya Bang, kita kan sudah banyak membuat program misalnya diseminasi informasi. Jadi setelah kita ukur ternyata diseminasi informasi ini dia tidak bertahan lama efeknya. Nah, di ketahanan remaja ini seharusnya kan masa remaja ini dilalui dengan masa yang yang bahagia seharusnya. Bahagia semestinya ya. Di mana karena masa remaja inilah mereka menjadi memasuki periode mengenal sosial lebih banyak. Kemudian mereka sangat berpotensi untuk menjadi agen perubahan. Itu dari sisi untuk menciptakan generasi yang berkualitas anti narkoba dalam regenerasi dari kepemimpinan secara nasional ya. Nah, terus ada lagi satu lagi alasannya nih Bang. Karena kita lihat kan proporsi penduduk kita. Sekarang memang lebih banyak di usia remaja dan anak-anak, anak dan remaja gitu. Tetapi ini merupakan bonus demografi di 10-20 tahun ke depan. Di mana 10-20 tahun ke depan ini nanti usia produktif kita akan lebih banyak, sekitar 60%, sehingga beban kita terhadap usia yang tidak produktif yaitu anak-anak dan lansia ini lebih rendah. Sehingga bonus demografi ini mesti kita siapkan. Disiapkan dengan tangguh saat ini kita nggak boleh kalah usaha gitu loh Bang. Jadi investasinya untuk menyiapkan itu sekitar 20 tahun ke depan nanti pada saat usia mereka masuk ke usia produktif itu ya. Nah itu juga bagian dari latar belakang dari program remaja teman sebaya anti narkoba ini gitu ya. Nah di samping itu kan sebenarnya remaja ini masa transisinya yang labil sekali. Kemudian antisipasi apa saja lagi yang dilakukan, doktrinisasi atau apa itu yang dipersiapkan terkait dengan labilnya usia remaja ini. Jadi ini dia di dalam program pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba ini. Jadi mereka ini kita bekali ya. Jadi misalnya dia termasuk pada kelompok remaja teman sebaya ini, nanti di situ kita memberikan dia banyak ilmu materi-materi bagaimana dia mengatasi masanya gitu. Termasuklah di situ kelabilan psikologisnya, kebingungan perkembangan fisiknya, kemudian bagaimana cara dia biasanya kan nih kan Bang. Mungkin Abang juga udah lebih berpengalaman nih daripada saya nih. Saya belum pernah remaja gitu. Atau mungkin sudah terlalu jauh atau terlanjur terlupakan gitu ya. Barangkali terlupakan dengan masa mungkin remaja. Mungkin Abang juga udah punya anak remaja di rumah. Biasanya kan yang sering konflik dengan anak remaja ini masalah komunikasi nih. Komunikasi ya. Si ayah pengennya ini, si ibu pengennya ini, sementara si remaja pengennya ini. Nah, di situ juga remaja akan kita bantu bagaimana sih cara dia mengungkapkan dengan etika, dengan sopan dan
goalnya dapat gitu. Goalnya dapat gitu ya. Artinya tujuannya dapat ya, komunikasi dengan keluarga. Iya. Nah, peranan keluarga juga ini sebenarnya sangat besar sekali dibutuhkan ya, komunikasi dengan orang tua dengan anak. Ya. Jadi gini Bang, selain dari program remaja teman sebaya anti narkotika ini, kita juga beriringan nih programnya dengan pembentukan ketahanan keluarga anti narkoba. Ya, itu kebetulan kita sudah bahas dengan KIK. Ya, jadi di ketahanan keluarga ini pun kita semuanya melibatkan setiap unsur di keluarga tersebut. Ya, baik si ayah, si ibu dan si anak itu sendiri. Jadi khusus untuk remaja ini kita menambahkan kelasnya. Kenapa? Karena mereka lah yang kita hendak jadi poin sentralnya itu mereka lah. Poin sentralnya mereka lah yang sangat kita persiapkan ya. Kita harapkan untuk regenerasi. Baik, sahabat STTPM, dialog kita ini semakin asik sebenarnya karena tidak habis-habisnya membahas seorang remaja. Belum lagi persoalan yang rentan sekali ketika remaja itu terbentur dengan keinginannya. Kemudian remaja ini rentan sekali juga ketika dia putus cinta. Itu pelariannya itu seringkali dia melakukan konsumsi narkoba. Dia perasaannya itu perasaannya itu persoalan problem itu semuanya sudah hilang. Sebenarnya dalam hal ini juga ada nggak kira-kira edukasi yang seperti ini diberikan nanti pada di program remaja teman teman sebaya anti narkoba ini? Jadi ini banyak sebenarnya yang diberikan keahliannya di remaja ini ya. Mulai dari dia prosesnya itu Bang, kita berikan dulu materi, baru kita dorong mereka untuk melakukan dialog interaktif. Jadi kalau mereka dialog interaktif, otomatis kan itu menstimulasi, mendorong mereka mau mengungkapkan apa yang dirasanya atau apa yang dipikirkannya. Itu yang perlu ya sekali ya. Bagaimana mengajak, mendorong remaja itu untuk mengungkapkan problemnya gitu ya. Karena permasalahannya gini Bang. Sebenarnya banyak remaja yang sudah mengetahui bahaya dari penyalahgunaan narkotika ini. Tetapi kenapa toh kenyataannya masih tetap banyak juga yang memakai. Nah, setelah disinyalir ternyata yang mengenalkan pertama kali mereka itu ke narkotika itu adalah temannya juga. Teman sebaya itu juga. Bukan teman jauhnya, malah teman dekatnya. Nah, itu kan permasalahannya Bang. Begitu ada tawaran untuk mencoba narkotika dari teman yang sudah memakai, kalau dia tidak mau memakai, itu akan dibujuk terus. Enggak bisa dengan bujukan, maka akan dilancarkan dengan ancaman atau dengan bahasa gaulnya. Kok dikompor-komporin. Kamu ini masa ini aja nggak bisa nyoba? Kamu ini cemen gitu. Nggak jantan. Cemen ini nggak cowok kali gitu. Nggak masang narkoba nih cowok nih gitu ya, ngomongnya juga kalau kamu pakai ini pasti cintamu keterima gitu ya. Jadi permasalahan yang seperti inilah yang kita usahakan remaja ini lebih mampu memilah ya dan mengedukasi itu ya. Jadi sangat banyak sebenarnya yang kita latih remaja ini sehingga mereka mampu melewati masa remajanya dengan bahagia, berkualitas sehingga mereka tidak akan menyesal hari ini gitu. Oke, baik. Sahabat STTPM, remaja yang menjadi contoh model ya bagi teman sebaya lainnya, baik dalam sikap maupun kepribadian untuk bersih dari narkoba, mampu mendapatkan teman sebaya yang bisa saling mengajak untuk kebaikan. Berikutnya ini apa tujuan dan manfaatnya? Tentu kita akan ulik atau kita akan bahas di dialog ini setelah usai pariwara berikut ini. Mantap 10 deretan lagu terbaik Medina Tapsel. Acara ini hanya ada di Start FM. Ruang Pasla Start FM. Acara ini sangat bagus sekali. Show yang sangat luar biasa. Merupakan suatu peningkatan kepada masyarakat kita. Karena di acara ini kita dapat berkomunikasi dan kita dapat menyampaikan informasi-informasi yang berharga kepada masyarakat kita. Dan sangat nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memberikan inspirasi dan sangat mengedukasi. Kita bersyukur dengan adanya ruang pasla ini. Karena
merupakan penggalian inspirasi. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih dengan segala sesuatu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ini. Terima kasih Start FM. Semoga Start FM tetap melaksanakan kegiatan ini ke depan. Ruang Fasla. Setiap Kamis pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata menuang pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di dialog interaktif yang membahas remaja teman sebaya anti narkoba bersama narasumber kita Ibu Paridah Nasution, Kak Paridah ya, iya. Dengan Ibu ya, karena kita bicara masalah milenial ya. Kita harus muda juga. Muda ya, oke. Nggak boleh kalah mudanya. Kita memang tidak boleh kalah gitu, mesti harus lebih muda. Nah Kak, ini dalam sesi kita ini adalah remaja teman sebaya ini kan menciptakan atau barangkali bagaimana kita mengajak mereka agar mau berada pada komunitas remaja atau teman sebaya anti narkoba gitu kan. Kemudian bagaimana untuk menyampaikan kepada mereka tujuannya seperti apa dan manfaatnya apa sih sebenarnya diperlukan teman sebaya anti narkoba ini gitu. Iya. Kenapa tidak teman sebaya yang biasanya ya suka dengan seni, teman sebaya yang suka ngeband gitu kan. Ngeband juga katanya identik dengan narkoba, itu salah kali ya. Hanya sebagian. Sebagian ya. Apa ini tujuan dan manfaatnya sehingga ada program teman sebaya anti narkoba ini gitu. Jadi gini Bang, tujuan dari pembentukan remaja teman sebaya ini remaja kita ini akan kita latih untuk memiliki memiliki kemampuan yang adaptif. Yang adaptif ya. Jadi dia mampu menciptakan hubungan pertemanan yang adaptif. Tadi kan sudah kita ceritakan bahwasanya yang mengenalkan pertama kali narkoba itu kan pasti temannya. Temannya ya, teman akrab gitu, sohib kan. Jadi karena ketidakmampuan dia lepas dari temannya, maka dia jatuhlah pada penyalahguna. Ikutlah dia menggunakan. Nah, jadi dalam remaja teman sebaya anti narkotika ini ataupun anti narkoba ini, dia kita ajarin bagaimana dia mampu memiliki perilaku yang adaptif, menyikapi temannya yang membawa pengaruh buruk gitu. Jadi kadang-kadang banyak juga ini Bang, dari kasus yang kita temukan di BNN, itu ada banyak anak-anak yang positif tes urin, kita rehabilitasi, malah dia bersyukur ada tes urin itu. Karena itulah momen dia lepas dari temannya yang selalu menjerat dia, yang selalu menawarkan narkotika ke dia. Ada nggak keberanian seorang anak itu, remaja itu menolak ketika ditawarkan, dibujuk oleh temannya gitu atau dengan orang lain gitu? Jadi setiap kita kan rakyat Indonesia pasti dilindungi haknya, hak kebebasan. Jadi tidak ada satu orang pun yang boleh memaksakan menyalahgunakan narkotika ke kamu siapapun. Gitu. Ya ke adik-adik remaja. Itu mesti kita berikan pemahaman yang paling dasar ke remaja kita, ke adik-adik remaja kita. Jadi jangan takut malah nanti dia nanti nggak ada kawan Kak gitu. Nanti saya dikeluarkan dari geng gitu. Kemudian apalagi nanti saya malah dijelek-jelekkan di belakang gitu. Nah, inilah tadi yang perlu kita latih adik-adik ini biar mereka mampu memiliki sikap adaptif terhadap kondisi yang begitu. Nah, remaja ini kan Bang berbeda dengan masa kita yang lalu mungkin. Tantangan mereka ke depan jauh lebih kompleks. Ya sangat kompleks sekali. Nah, otomatis mereka pun harus dibekali lebih banyak gitu. Banyak ya. Jadi itu juga lah salah satu manfaatnya. Manfaatnya itu manfaat dari remaja teman sebaya ini agar mempersiapkan remaja kita agar bersih dari narkoba, mampu menyelamatkan diri dan dari temannya. Diri dulu barulah temannya. Dan keluarganya begitu. Jadi kalau biasanya dia sudah mampu memilih mana lingkungan yang jelek, maksudnya mana yang lingkungan yang berpengaruh baik dan berpengaruh buruk ke dia, otomatis dia nanti akan akan lebih terarah dia masa depannya. Peluang dia mencapai cita-citanya itu akan lebih besar ya. Dan itu terus diingatkan ya bahwa masa depan gitu ya, karena memang ini semua adalah bersifat
sementara ketika dia merasa hilang pun problem itu dengan konsumsi itu. Jadi gini Bang, jangan salah juga. Remaja ini juga sering mengakui bahwasanya dengan bernarkotika maka masalahnya akan hilang. Ini 100% salah. Ini pemahaman yang salah. Ya. Ini isu yang sengaja dimunculkan oleh pengedar sehingga barangnya laku. Ya. Sebenarnya begitu, seseorang menyalahgunakan narkotika bukan menyelesaikan masalah. Ya, malah menimbun masalah gitu ya. Menimbun masalah. Nah, jadi kalau remaja pun misalnya sempat dia menyalahgunakan narkotika dalam rentang waktu setahun misalnya atau 2 tahun misalnya, itu kerusakan yang disebabkan narkotika di dalam tubuhnya itu Bang, itu akan dibawanya seumur hidup. Seumur hidup ya. Mungkin tidak bergejala di saat dia umur 20 tahun, 25 tahun. Tetapi begitu dia memasuki usia 35 tahun, 40 tahun, itu akan bergejalanya di situ. Daya tahan dunia gitu ya. Nah, kemudian kita memang ya punya di Mandailing ya, artinya di kabupaten kita ini kita agak sedikit punya image kurang baik. Kita memang banyak yang nomor wahid gitu ya. Banyak yang nomor 1 gitu. Tapi termasuk juga wilayah Mandailing Natal katanya nomor 1 di sini. Lejat kali katanya. Nah, di samping itu lalu para remaja yang sudah dilatih, lalu kemudian barangkali ada data atau bagaimana oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini menyasar para remaja kita ini, para teman sebaya ini. Di Mandailing Natal ini di mana saja yang mungkin sudah dapat mengikuti program ini, sudah ada komunitas artinya teman sebaya anti narkoba, cowok keren gitu kan, kira-kira begitu, atau teman sebaya anti narkoba kreatif unggul, gitu kira-kira yang begitu-gitu ada nggak? Sudah adakah di sini oleh BNN yang sudah membentuk ini, sudah adakah komunitas ini? Lalu kalau sudah ada ya sekali-kali kita ajak mereka ke sini gitu. Boleh. Itu sudah ada ya. Biar jumpa juga dengan para pendengar yang muda-muda gitu, dan mereka lalu mengedukasi dan menyampaikan pesan-pesan itu gitu. Ada nggak kira-kira nih? Udah ada nggak di Madinah? Udah Pak. Udah Pak. Jadi sebenarnya komunitas ini secara nasional ini sudah ada dibentuk. Oh, nasional ya? Iya, secara skala nasional itu kalau para pendengar semuanya hendak bergabung itu silakan saja bergabung di rean.id. Rean.id. Kalau bahasa Indonesia rean.id gitu. Silahkan nanti bergabung di komunitas itu. Dan itu komunitas online gitu ya, komunitas daring ya. Iya. Dia skalanya nasional. Nasional ya. Nah, kemudian di kabupaten kita ini kan Bang rencananya remaja teman sebaya anti narkoba ini nanti akan kita merupakan program berkelanjutan. Misalnya setahun ini mereka kita latih, kita tingkatkan kemampuan mereka. Nah, ini tidak akan berakhir setahun ini saja. Mungkin proses pertemuannya secara tatap muka begini mungkin hanya tahun ini, tetapi ini akan kita ikuti mereka sampai 5 tahun ke depan. Jadi ini program prioritas nasional, sehingga nanti mereka tidak terlepas begitu saja. Ya? Artinya ada nggak kira-kira untuk tempat mereka, ada ruang nggak untuk mereka di dalam komunitas ini berkreasi dengan talent yang dimilikinya gitu. Kalau orang itu misalnya sekelompok teman sebaya ini hobi musik, ada nggak grup band yang disediakan atau diberi ruang untuk itu, yang punya talenta olahraga gitu, diberi nggak ruang ini kepada mereka dalam komunitas remaja teman sebaya ini? Iya, jadi gini Bang, karena kita masih proses pembentukan. Dan ini merupakan program pertama di tahun, maksudnya sebelumnya belum ada ya. Jadi ini remaja teman sebaya anti narkoba ini sudah kita bentuk di beberapa sekolah. Jadi ini didasari lewat sekolah dulu ya, komunitas sekolah. Sekolahnya tingkatan apa? SMA. Kita harus punya rentang usia yang
lebih berdekatan sehingga ya. perkembangan psikologisnya hampir mirip, perkembangan ya. fisiknya juga bisa kita katakan sama. Ya. Nah, di sini termasuklah sekolah SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMK 1 dan SMK 2. Dan kita tidak bisa melatih banyak-banyak nih, Bang. Karena hanya apa 2 per sekolah. Ya. Karena apa, pandemi ini atau apa? Bukan. Karena biar lebih terukur dia. Terukur ya. Biar lebih terukur, kita ya. juga memberikan intervensinya itu lebih maksimal. Maksimal ya. Kalau dia kelasnya lebih kecil, otomatis kan dia interaksi kita dengan remaja ini kan jauh lebih banyak daripada kelas yang besar. Lebih intens dia ya. Hanya saja wadah yang seperti Abang sampaikan tadi, apakah ada grup musik tertentu, itu belum terbentuk. Tetapi apabila mereka punya kemampuan misalnya bikin poster misalnya seruan-seruan untuk mencegah narkotika, itu kita wadahi. Wadah ya, ada wadahnya ya, diberi ruang nanti, itu ya. Silahkan mereka buat, itu nanti akan diposting di media sosial BNNK Mandailing Natal. Gitu ya. Nah, BNNK Mandailing Natal ini kan nanti akan terhubung dengan nasional gitu. Ya. Lalu ada nggak hadiah-hadiah? Ada nggak kira-kira perlombaan-perlombaan? Kalau perlombaannya belum ya. Belum. Pada saat hari momen-momen narkoba misalnya hari anti narkoba internasional itu diberi momen itu untuk berkreasi pada remaja ini? Ya, kalau untuk tahun ini kita tidak mengadakan lomba, Bang, karena terkait pandemi. Itu dia. Oke. Baik, tanpa terasa kita sudah lebih dari 20 menit. Kira-kira sahabat Istat FM, dialog kita ini semakin asik, semakin mantap, semakin keren tentunya. Tapi yang jelas bagi seorang remaja itu tidak menjadi sebuah kebanggaan ketika dia menggunakan narkoba. Yang menjadi kebanggaan itu adalah berprestasi dan memiliki karya. Nah, sahabat Istat FM, kita memang berharap kegiatan-kegiatan seperti ini ruang bagi para remaja kita, teman sebaya, untuk mengenal dan memahami secara komprehensif terkait dengan memiliki kemampuan ketahanan terhadap penyalahgunaan narkoba ini, khususnya tentunya di kalangan remaja, teman sebayanya. Itu yang kita harapkan. Demikian saja dialog interaktif kita kali ini. Kita akan kembali bersua pada dialog interaktif berikutnya BNNK Mandailing Natal, sahabat Istat FM, pada kesempatan dan tema yang berbeda. Terima kasih sekaligus kami ucapkan, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.